Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Al-ayah al-hadis sadaqallahu al-azim. Sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala zalika min as-sayyidin was-sabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pejuang subuh Masjid Al-Kahfi yang insyaallah yang hadir semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui kajian subuh pagi hari ini, sebelum disampaikan nanti pada maghrib ada pelatihan pemulasaran jenazah di masjid yang kita cintai. Semoga kita semua berniat untuk bisa sama-sama hadir dan bisa mengambil ibrah pelajaran. Suatu saat nanti kita akan seperti itu halnya dalam tata cara pemulasaran jenazah, insya Allah. Alhamdulillah wasyukru ala nikmatillah. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan kembali oleh Allah untuk takarrub kepadanya melalui salat subuh berjamaah di awal waktu dan di masjid yang kita cintai ini. Semoga segala maksud, niat dan hajat yang tersembunyi, yang terucap dalam lisan ataupun yang belum juga terucap tapi Allah a'lam mengetahui, semoga Allah mengijabah setiap doa dan harapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kautsar tadi secara jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu renungan kepada kita semuanya. Allah sampaikan ayatnya singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah ini sudah memberikan kepada kita ini nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Disampaikan ni'matani maqdunun katsiran minan nasi as-sihhata wal firaq. Dua nikmat yang sering dilupakan dari sebagian manusia, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nah, 17 Dzulqa'dah hari ini momentum kita untuk bersiap diri menghadapi satu momentum yang akan kita jelang, yaitu Idul Kurban. Salat dan berkurbanlah. Artinya ini satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga baginda Nabi menguatkan lewat satu hadisnya yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini untuk menguatkan daripada firman atau kalam Allah tadi di dalam surat Al-Kautsar terkait dengan kurban. Kata Rasulullah SAW lewat pesan dari riwayat Bukhari dan Muslim,
dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada ma'u falam yudaki fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki di 10, 11, 12, 13 10 Zulhijjah, hari Tasyrik 11, 12, 13. Tapi ketika rezekinya diberikan kelapangan tadi dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekatlah kepada tempat salatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti ini sesuatu yang memang Allah perintahkan sesuai dengan apa di awal tadi. Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Ar-Rahman sebagai bagian daripada surat yang harus kita tafakuri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah 31 kali diulang-ulang dan diingatkan kepada kita, nikmat mana yang kamu dustakan? Nikmat mana yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Konteksnya ini perintah yang kemudian Allah rinci dalam satu dialog. Dialog yang begitu viral, yang ini Allah abadikan di dalam surat As-Saffat, surat yang ke-37 di ayat yang ke-100 sampai ke-107. Bagaimana kisah awal dari perintah ini, kecintaan kita kepada harta kita, bahkan kepada jiwa sekalipun, ini menjadi taruhan ketika Allah Subhanahu wa taala diminta oleh seorang nabi yang disebut dengan Khalilullah atau Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim itu mendapatkan predikat sebagai Khalilullah, sebagai kekasihnya Allah. Dan itu panggilan itu ternyata melekat. Namanya kekasih, paling tidak syaratnya kita mau berkorban untuk yang kita cintai. Betul? Betul? Ya, kita pengen jadi seorang kekasihnya, minimal kita berkorban untuk yang kita cintai. Maka di dalam surat 37 yang 100 ini, doa yang tidak pernah putus, yang terus menerus disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana doa ini jangan sampai berputus asa terhadap rahmat Allah. Siapapun di antara kita, sekian lama kita berumah tangga tapi belum juga punya keturunan, ini doa diajarkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabb, berikanlah kepadaku keturunan yang saleh. Karena ketika nikah dengan Siti Sarah sekian lama berumah tangga belum punya keturunan, maka lewat istri yang kedua inilah Siti Hajar, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, kabar bahagia. Jika racak nimang batu, laun-laun jadi lekuk, kan gitu. Dijawab oleh Allah, "Fabasarnahu bi gulamin halim." Wah, subhanallah. Aku berikan kabar gembira, hai Ibrahim. Aku berikan kabar gembira untukmu. Ya. Karena di ayat yang lain aku pernah menyampaikan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan sesungguhnya aku ini tidak pernah menyalahi janjinya. Maka kata Allah, fabassarnahu bi gulamin halim, aku berikan kabar gembira, kabar bahagia. Bi gulam, dengan terlahir Halim, seorang anak yang penyantun.
Ujian sebelum punya anak begitu berharap banyak punya keturunan sebagai jejak penerus langkah ke depan ini akan seperti apa, ada penerusnya. Ternyata tidak cukup di situ ujiannya. Belum punya keturunan itu ujian. Sudah kemudian Allah berikan dengan kabar gembira dengan keturunannya. Tidak cukup ujian itu. Lalu apa kata Allah? Falamma balagha mau saya qala ya bunayya inni ara fil manam. Falamma dan ketika aslam, falamma balagha dan ketika anak ini sudah balik, mau saja dan berusaha bersama dengan ayahanda tercinta, dan di saat anak ini sudah seperti itu halnya, maka anak ini dipanggil oleh ayahanda tercinta. Qala berkata ya bunayya, hai anakku Ismail, ini aku ayahanda ara fil manam. Ayahanda itu tadi malam bermimpi, nak. Tadi malam ayahanda bermimpi. Ternyata dalam mimpinya itu tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anni azbahuka, menyembelihmu, nak. Insyaallah ya Rahmanur Rahim. Kalau perintah ini datang kepada kita, Pak, ya, kita sudah sekian lama sudah nikah, nggak punya keturunan, nges boga keturunan budak soleh, datang perintah kepada kita. Berenang urang teh nya termasuk jelema teh tilu golongan, hiji jelema nu mikir, dua jelema nu mikir-mikir, tilu jelema nu pikiran, kan gitu. Ya. Kita yang kedua berenang mikir-mikir, Kak. Betul tidak? Tapi Nabi Ibrahim mikir, tidak mikir-mikir, mikir. Ini kalau sudah perintah Allah tidak ada alasan. Ya, samina wa ata'na. Bukan samina wa asoina, tapi samina wa ata'na. Ya Rabb, kami dengar perintahmu. Wa ata'na, kami taat. Fandur maza tara. Bagaimana pendapat hidup bagaimana pendapatmu ketika perintah ini datang saat ketika ayah dalam tadi malam itu bermimpi untuk menyembelih? Fandur madza. Lalu dijawab oleh anak tadi yang digembleng dari kecil, dididik dengan pendidikan yang terbaik, tidak pernah terlewat momen-momen indah anak tadi dengan ayahnya yang tercinta. Qala, maka berkata anak tadi, ya abatif al, hei abi ayahanda, af'al matumaru. Hei ayah, af'al matumaru, kerjakan ayah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, Allah akan dapatkan kita ini termasuk orang-orang yang sabar. Sabar dalam ketaatan. Masya Allah, Pak jamaah. Ayah, kerjakanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Allah ada kesempatan kita termasuk orang yang sabar dalam ketaatan. Falamma aslama wa tallahu lizabin. Falamma, dan ketika aslama sudah berserah diri keduanya, lizabin, dan ketika pelipisnya sudah ini sudah digali lubang, Pak, terus diarahkan ke arah kiblat, Pak, sudah berserah diri. Falamma aslama wa tallahu lizabin. Wadaina ayya Ibrahim, dan aku panggil Ibrahim, hei Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Hei Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Ibrahim, engkau sudah membenarkan dari mimpi itu.
Jadi lain mimpi-mimpian ini. Ini Allah nih langsung nih. Kata iya ya jamaah. Kita karena namanya gengsi itu ya. Can aya waktuna, can aya pas rezekina. Ningali budak rada gede saeutik ye cukup sigeuna. Bejakeun ka budak teh. Nah, tadi malam bapak ngimpi mencit anjeun budak zilenial, anak milenial, ketika disampaikan oleh ayahnya, dia bilang apa? Encan bapak mencit uing, kuring belah mencit bapak kan gitu. Ya, budak sekarang kan gitu pasti. Ya, sebelum bapak menyembelih saya dulu nyembelih bapak, enak aja. Kan gitu. Tapi ini anak subhanallah. Sampai aras Allah itu bergetar, jamaah. Aras Allah itu bergetar ketika totalitas kepasrahan ibu Ismail tadi. Sampai kata Allah, qad sadaqta ru'ya. Kamu sudah membenarkan daripada mimpi itu. Inna kadzalika najil musinin. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hada lahwal bala'ul mubin. Ini sesungguhnya adalah bala ujian mubin yang nyata. Ini ujian yang nyata. Wa fadainahu bidibhin adim. Dan saat ketika siap untuk disembelih, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, bidibhin adim, Allah ganti dengan seekor kibas yang besar. Takbir, subhanallah, takbir, semangat ini ya. Artinya ujian demi ujian itu akan dan pasti menimpa kita. Sehingga tadi kata baginda Nabi, saya ulang kembali, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki tapi dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat kepada tempat salatku. Pak, gaduh motor 2 dengan syaratnya selunasnya, jual hiji dah, beli embe, beli kambing, ikut rombongan sapi. Karena kita tidak akan pernah tahu Pak usia kita nyampe atau tidak. Ya, betul? Betul tidak? Kita mungkin sampai tahun ini usia kita. Ini semuanya rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kelak nanti kita layak mendapatkan satu syafaat dari baginda Nabi, betul-betul kecintaan kita kepada Nabi ini dibuktikan sekarang. Syariat kurban itu hanya 4 hari dan setiap tahun itu 4 hari, 10, 11, 12, 13. Hari hanya 10 Dzulhijjah dan ditambah 3 hari di hari Tasyrik. Selebihnya dari 365 hari itu 4 hari itu adalah kurban. Dan 361 harinya adalah kurban perasaan. Kurban perasaan. Ada satu ilustrasi cerita yang mungkin juga jadi inspirasi bagi kita. Ini kisah ini sudah disampaikan mungkin di beberapa tempat dah kajian. Ada seorang ibu yang tinggal di satu bedeng di pinggiran sungai, tanah saja bukan tanah milik dia.
bikin bedeng-bedeng dari seng hanya sebatas mengumpulkan barang-barang bekas ataupun rongsokan. Tapi karena dia punya niat ingin menjadi bagian yang kelak dapatkan syafaat dari baginda Nabi, si ibu tadi dari hasil yang dia kumpulkan sekeping demi sekeping, rupiah demi rupiah dia kumpulkan. Dan ketika dia dikumpulkan selama dekade, selama 1 tahun ini, datang musim kurban. Lalu kemudian si ibu tadi memanggil anaknya yang tinggal dengan ibunya di bedeng tadi, yang mungkin bedengnya hanya beratapkan seng dan beralaskan pasir karena tanahnya bukan tanah pribadi. Nah, rasanya ibu ini ingin kurban. Anak tadi terbelalak, dari mana mah uangnya? Tuh mama nyimpan dari setiap yang kita kumpulkan, ibu simpan ini, setelah masuk dalam keropak. Coba buka anak, mudah-mudahan saja bisa mencukupi kita untuk bisa berkurban. Ternyata ketika dibuka, subhanallah, layaknya seorang yang dulu viral ngumpulin uang recehan dan dibikin uang untuk DP mobil sekian ratus juta, sehingga membutuhkan waktu menghitungnya 3 jam. Eta maker DP mali mobil. Nah ini recehan tadi dibuka di depan pedagangnya, dan ternyata subhanallah uang yang dikumpulkan dia selama 1 tahun itu cukup untuk membelikan 1 ekor kambing. Masya Allah. Sambil tertegun si penjualnya tadi, secukupnya uang yang diberikan ternyata itu cukup. Artinya ini sesuatu yang kembali kepada niat kita. Kalau kemudian niat kita ingin menjadi kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, layak kita nanti mendapat di antara list orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Yang tentu ketika si ibu tadi kemudian dia mampu berkurban dengan nilai nominal uang yang tidak seberapa, tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala begitu bernilai. Begitu bernilai. Fatazawwadu fa inna khairu jadi takwa. Yang aku lihat ini bukan karena pangkat ataupun jabatan ataupun harta sebanyak apapun, tapi ketakwaan, ketaatanku kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita hari ini sama-sama untuk menjadi orang yang teraudisi, yang terpilih, yang kita kelak nanti mendapatkan bagian syafaat dari baginda Nabi. Dan Nabi nanti bertanya, pengorbananmu, perjuanganmu di dunia, apa yang kau buktikan? Nah, hari ini kita buktikan mungkin lewat himbauan dari DKM. Bahkan saya baca di belakang ini ada tulisan yang cukup ya, membuat kita ini yang mungkin merasa sedikit tersindir, ya, ada kesindirannya. Ya kan? Rokok wae mampu kembali nyakur banget itu. Ya, seperti itu kan? Masya Allah. Kata-katanya cukup menghujam. Kata-katanya cukup menghujam bagi perokoknya. Untung saya bukan perokok. Itu kesinggung sama lempeng kayak gitu. Alhamdulillah. Kalau mungkin hitung-hitungannya, kalau rokok saja sehari kita 2 bungkus ya. Nah, hitungan catatan mah mungkin mudah ya, teori mah mudah. Ya kan? Rokok berapa sih harga rokok? 25.000, 30.000 kan? Kita bisa nggak setengah bungkus gitu sehari?
Karena bagi seorang perokok itu dia tidak pernah membaca. Di situ kan ada tulisannya apa? Merokok itu membahayakan kanker dan lain sebagainya itu kan. Enggak usah dibaca lah. Tapi itu dibaca ya enggak enak ya kan, artinya kalau menyisipkan dari 30.000, 10.000 kali setahun cukup kayaknya untuk 1 ekor kambing seperti itu. Tapi kemudian dibalikin lagi, Ustaz, gak dikerokok masuk ayah wae rezekina teh gitu. Sok dibalikin wae, dari kerokok ayah wae rezekina teh seperti itu. Nah, artinya kembali kepada niat kita masing-masing. Terlepas bapak-bapak sebagai yang merokok, ya, ini bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita buktikan. Mudah-mudahan saja masih ada sisa waktu kita untuk merencanakan, karena sesuatu ini harus direncanakan. Ya, tidak bisa kita pas pada waktunya kumaha. Apakah perlu pinjaman ini? Cukup tidak DKM ini kasnya? Seperti itu. Pak DKM kan tahu ini ekonomi jamaah. Ini Pak DKM melis nih. Pak DKM ini saya baru saja nih pulang rumah sakit, perlu dengan biaya, dan saya memang tiap tahun tidak pernah melewati momen kurban ini. Ya DKM bijak nih Pak. Bapak DKM teh bolehlah dipinjemin untuk 1 ekor mah. Berapa lama nih? Tanpa riba loh Pak DKM. Tanpa riba. Seperti itu. Ini dibenarkan, dibolehkan saja sih, sah-sah saja kalau niatnya untuk ibadah. Toh udah ya beli motor saja kita bisa nyicil kan. Dan motor kan juga pakai ibadah juga kan ya. Kemana-mana seperti itu. Diboleh-bolehkan saja selama barangkali ini ada akadnya jelas. Artinya pun kembali kepada kita, jangan sampai pinjam ini karena gengsi Pak. Jadi gengsi itu kurban juga. Seperti itu. Kembalikanlah niat kita. Semoga niat kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang disampaikan kajian subuh pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan membuat kita semuanya bersiap diri untuk merencanakan momentum yang hari ini ada di depan mata kita. Tinggal menghitung hari ke depan. Semoga Allah melapangkan dan meluaskan rezekinya. Dan Allah insya Allah ketika kita bertawakal kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita bertawakal kepada Allah, dari apa yang diamanahkan Allah dengan rezeki kita, Allah akan datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila al-thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil